Warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung pada pagi hari ini Ibu Guru tidak bisa hadir karena ada acara, maka Ibu Guru akan menayangkan PPT pembelajaran yang berjudul Ketenagakerjaan. Tolong anak-anak simak dengan baik dan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menerangkan tentang ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, pengertian dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua, angkatan kerja. Pengertiannya adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau mempunyai pekerjaan. Kesempatan kerja pengertiannya adalah menurut ILO, adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja yang tercermin dari jumlah penduduk usia kerja, yaitu 10 tahun ke atas yang bekerja. Jika jumlah kesempatan kerja yang tersedia lebih sedikit dari jumlah angkatan kerja, hal ini akan menimbulkan pengangguran. Kesempatan kerja permanen itu artinya adalah kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Kesempatan kerja temporer, pengertiannya adalah kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Pengangguran itu sendiri diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran yang termasuk dalam kriteria mencari pekerjaan adalah penduduk usia kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, sudah pernah bekerja karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha memperoleh pekerjaan. Di sini kalian bisa lihat waktu kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dibagi menjadi 3, yaitu 7 jam 1 hari dan 40 jam atau per minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang B, 8 jam 1 hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari bekerja dalam 1 minggu. Yang C, 8 jam per hari dan lebih dari 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Pengangguran sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Pengangguran terbuka ini biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi atau bisa disebut setelah universitas. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Mereka biasanya bekerja di sektor-sektor modern. Untuk mendapat pekerjaannya yang diinginkan itu, mereka itu bersedia untuk menunggu beberapa waktu atau bahkan mencarinya di kota atau daerah lain yang sektor modernnya telah berkembang. Makanya itu menyebabkan pengangguran di Indonesia meningkat. Yang kedua adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini artinya adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Badan Pengawas Statistik atau BPS mengkategorikan pengangguran terselubung ini menjadi 2 macam, yaitu pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu karena sukarela, kemudian sendiri atau kemauan sendiri, dan ada juga yang terpaksa atau ada paksaan dari tempat dia bekerja. Jenis-jenis pengangguran itu sendiri, yang pertama adalah pengangguran volunteer. Itu artinya adalah pengangguran yang terjadi secara sukarela karena mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Yang kedua adalah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya penggunaan alat-alat mesin, komputerisasi, bahkan robot dalam proses produksi yang merupakan produk teknologi. Hal ini mengakibatkan penggunaan tenaga kerja menjadi berkurang. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan sekarang lebih menggunakan mesin daripada SDM-nya. Jadi banyak pekerja yang mungkin di PHK dan digantikan oleh mesin itu.
pengangguran de volontaire, yaitu pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara sehingga permintaan masyarakat ikut menurun. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengurangi kapasitas produksinya atau bahkan menghentikan produksinya, akibatnya terjadi pengangguran pekerjaan. Yang terakhir adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan pada struktur ekonomi dari suatu negara, misalnya dari struktur ekonomi pertanian ke struktur ekonomi industri. Hal ini menyebabkan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia. Akibatnya terjadilah pengangguran. Penyebab pengangguran itu sendiri ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Maksudnya adalah pertumbuhan ekonominya itu tidak sangat signifikan, tetapi pertumbuhan angkatan kerjanya itu sangatlah tinggi atau sangatlah cepat. Yang ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Maksudnya adalah jumlah lapangan kerjanya itu tidak sebanding dengan orang-orang yang mencari pekerjaan. Keempat adalah kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang kelima, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor, dan sebagainya. Yang keenam, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Yang ketujuh, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Yang kedelapan adalah masih sulitnya arus masuk modal asing. Kesembilan adalah iklim investasi yang belum kondusif. Dan yang terakhir adalah tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sendiri pengertiannya adalah pertumbuhan ekonomi disertai dengan perubahan sikap perilaku ekonomi, kelembagaan, dan struktur ekonomi ke arah yang lebih baik atau menuju kematangan. Pengalaman negara-negara di dunia menunjukkan pembangunan ekonomi dalam pengertian tersebut merupakan proses jangka panjang yang mencakup sekurang-kurangnya 2 generasi dalam kehidupan bangsa, yaitu 50-60 tahun. Permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi bangsa dalam RPJMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih rendahnya pertumbuhan ekonomi sehingga menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan muncul berbagai masalah sosial yang mendasar seperti pengangguran dan kemiskinan yang terus berkembang. Yang kedua, kualitas SDM Indonesia masih sangatlah rendah. Yang ketiga adalah kualitas manusia dipengaruhi juga oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya manusia atau manusia di Indonesia ini belum bisa mengelola sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Yang keempat adalah kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih lebar. Masih terdapat beberapa daerah yang pembangunannya tuh sangatlah lemah atau masih dibilang tidak disebanding dengan pembangunan yang berada di kota atau di daerah-daerah lainnya. Itu tadi PPT tentang ketenagakerjaan yang telah Ibu jelaskan pada kalian. Agar kalian lebih jelas lagi tentang materi ketenagakerjaan, Ibu Guru minta tolong pelajari pada buku paket kalian tentang ketenagakerjaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.